Kemudian riwayat karir ini adalah penentuan nanti TMT ya. Nah, ini penentuan TMT riwayat karir ini. Baiklah sobat-sobatnya, saat ini sedang dan juga akan segera berlangsung untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang mana masuk dalam kategori guru yang belum lulus pretest PPG dan juga belum pernah ikut pretest PPG, secara khusus Kemdikbudristek ini telah mengeluarkan surat edaran terbaru ya. Yang mana di sini terkait tentang pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru tahun 2023. Ya, mana di sini fokuskan untuk teman-teman guru dan juga kepala sekolah dengan jenis kepegawaian baik itu CPNS, PNS, P3K, honorer dan juga GTY. Nah, sehingga nanti setelah kita melakukan pemutakhiran data, ini nanti kita akan bisa diundang dalam PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang sangat penting, yaitu 8 fakta pemutakhiran data calon peserta PPG 2023 agar kita ini bisa diundang PPG dalam jabatan tahun 2023. Bagi teman-teman guru dan juga kepala sekolah yang ingin diundang dan ikut PPG 2023, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita berbicara tentang pemutakhiran data calon peserta PPG 2023, maka di sini saya merangkum yaitu ada 8 fakta penting yang perlu teman-teman ketahui tentang pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2023. Makanya di sini kita jangan sampai abai, dikarenakan di sini erat kaitannya antara undangan pretest PPG atau seleksi akademik untuk teman-teman yang dulunya nggak lulus seleksi akademik atau nggak lulus pretest PPG, supaya nanti kita bisa ikut PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Nah, keterkaitan dari pemutakhiran data dan juga undangan yang nantinya akan kita terima pada akun SIM PKB, ini adalah untuk yang pertama, yaitu untuk pemutakhiran data calon peserta PPG 2023 ini difokuskan yaitu untuk teman-teman yang masuk dalam kategori guru atau kepala sekolah yang dalam jabatan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk guru itu dikategorikan menjadi dua ya. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif PPG atau pendidikan profesi guru, yang merupakan sama-sama sebuah langkah untuk kita mendapatkan sertifikat pendidik ya, atau serdik. Maka untuk PPG itu kan dibagi menjadi dua, yaitu ada PPG dalam jabatan dan juga ada PPG yang prajabatan. Nah, kalau PPG dalam jabatan itu adalah PPG yang diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar ya, atau sudah terdaftar di Dapodik. Kalau misalkan PPG prajabatan itu adalah untuk adik-adik yang mungkin fresh graduate ya, atau mungkin yang sudah memiliki ijazah S1, ingin menjadi guru, kemudian ingin ikut PPG mendapatkan sertifikat pendidik, itulah melalui mekanisme PPG prajabatan. Nah, untuk pemutakhiran data ini adalah dilakukan khusus untuk teman-teman guru yang mana saat ini dalam jabatan atau sudah mengajar. Nah, selain sudah mengajar juga kita harus di sini sudah terdaftar di Dapodik ya. Kemudian untuk fakta yang kedua, yaitu untuk pemutakhiran data ini dilakukan oleh guru dan juga kepala sekolah ya. Yang mana ini adalah dikhususkan untuk guru dan kepala sekolah selain peserta verbal sasaran 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, kalau misalkan kita ingat kembali untuk peserta verbal sasaran 1 itu adalah dari teman-teman guru yang sudah lulus seleksi akademik di tahun 2022 namun belum terpanggil PPG. Ini adalah langsung yaitu melakukan konfirmasi kesediaan ya. Dan ini sebagian untuk yang angkatan 1 ini sudah konfirmasi kesediaan, sudah penetapan peserta PPG dan juga sudah melakukan lapor diri ke LPTK. Sedangkan untuk teman-teman peserta verbal sasaran 1 yang saat ini masuk dalam kategori cadangan atau belum terpanggil, ini ditunggu saja, nanti akan diikutkan di angkatan yang kedua ya. Untuk peserta verbal sasaran kedua ini adalah yang sudah lulus ikut PPG, dan di sini adalah berikutnya sudah pernah ikut PPG tapi di sini kita belum, sudah lulus seleksi akademik tapi kita belum lulus seleksi administrasi. Kemudian yang ketiga ini adalah dari teman-teman yang dulunya sudah pernah ikut PPG namun nggak selesai atau belum menandatangani SPK ya.
Untuk yang sasaran 4 ini dari teman-teman guru penggerak angkatan 1 sampai dengan angkatan 7 kemarin sudah selesai mendaftar dan juga sudah ikut seleksi akademik ya. Dan bahkan ini di LMS-nya ini sudah muncul LMS PPG meskipun sampai saat ini belum diakses. Untuk yang peserta FEVA sasaran 5 ini adalah teman-teman guru yang dulu pernah ikut menjadi peserta PLPG namun belum lulus UTN atau belum lulus ujian tulis negara. Dan untuk peserta verbal yang sasaran sekarang ini kalau misalkan di sini kan nggak ada istilahnya ya sasaran ke-6 atau sasaran keberapa. Yang pastinya di sini adalah untuk teman-teman yang tidak masuk dalam kategori peserta verbal sasaran 1 sampai dengan sasaran ke-5. Ini adalah wajib melakukan pemutakhiran data. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, untuk pemutakhiran data yang sekarang ini adalah difokuskan itu sebagai sasaran PPG 2023 sudah ditetapkan, yaitu yang memiliki jenis kepegawaian ini adalah yaitu CPNS atau PNS, kemudian P3K, kemudian guru honor daerah, baik itu guru honor daerah tingkat 1 maupun juga guru honor daerah tingkat 2 dan juga guru tetap yayasan. Namun di sini untuk persyaratannya ini semua harus memiliki ijazah S1 ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan muncul yaitu persyaratan pendaftaran PPG nanti untuk jenis kepegawaian itu apakah GTY ataukah guru honor daerah ataukah P3K. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dulunya guru honor sekolah misalkan ya, setelah lulus P3K ini kok belum diupdate datanya, silakan segera diupdatekan supaya nanti kita bisa terundang dan di sini nanti kita semua bisa checklist ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu untuk pemutakhiran data ini nanti sebagai dasar penentuan kelayakan kepesertaan PPG 2023. Dari pemutakhiran data yang kita lakukan melalui verbal PTK dan juga dari Dapodik ini nanti akan dijadikan sebagai dasar penentuan plotting dari sistem SIM PKB ya, persyaratan pendaftaran, yang mana di sini sebagai contohnya status NIK-nya, kemudian NUPTK-nya kita punya, kualifikasi jasa S1 punya, kemudian usia, kemudian juga kita status sertifikat TMT, kemudian jenis pendidikan, jalur pendidikan. Ini penentuannya adalah supaya nanti kita bisa checklist seperti ini ya. Nah, ini teman-teman silahkan dibaca untuk persyaratannya sesuai dengan Permenpan RB sesuai dengan Permendikbud terbaru ya tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Nah, ini jadi nanti dari pemutakhiran kita ini sebagai dasar untuk menentukan apakah kita layak untuk diundang PPG ataukah tidak. Ini tentunya sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Permendikbudristek ya. Nah, selanjutnya untuk fakta yang kelima yaitu dilakukan sebelum dilakukan seleksi administrasi ya atau praseleksi administrasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di sini kalau misalkan kita melihat ya untuk alur pendidikan profesi guru ini kan yang pertama itu di sini pendaftaran dan juga seleksi administrasi ya. Nah, ini teman-teman nantinya yang lulus seleksi administrasi dan sudah mendaftar ini nanti ikut seleksi akademik. Kalau lulus seleksi akademik atau pretest PPG nanti teman-teman dipanggil PPG melalui rangkaian kegiatan konfirmasi kesediaan, penetapan peserta dan juga lapor diri. Nah, di sini untuk pemutakhiran data itu posisinya itu di sini. Nah, di sini. Jadi kita tetapkan apa kita ini memenuhi persyaratan seperti ini. Kalau kita memenuhi syarat nanti di sini kita itu akan mendapatkan undangan ya. Undangannya adalah seperti yang di atas ini. Nanti kita melengkapi profil, melakukan pendaftaran. Untuk video tutorialnya sudah saya berikan pada deskripsi dan juga kartu video ini ya. Nah, ini jadi tahap ini adalah saat ini kita berada ya. Nanti kita akan mendapatkan undangan, mendapatkan kesempatan untuk pendaftaran dan juga ikut seleksi administrasi. Dan selanjutnya di sini untuk yang keenam itu adalah di sini nanti sebagai penentu undangan PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, seperti halnya yang kita jelaskan di atas ini masih ada katanya yaitu penentu undangan PPG dalam jabatan 2023. Kalau misalkan saya itu mungkin ijazah ya. Ijazah saya itu adalah sudah punya S1. Nah, sebelumnya adalah D3 misalkan. Namun di sini saya mengabaikan untuk pemutakhiran data. Saya nggak mengupdate riwayat karir guru atau mungkin nggak mengupdate ijazah saya, riwayat pendidikan dan sebagainya. Kemudian nanti ketika kita itu sudah masuki masa pendaftaran PPG dalam jabatan, maka di sini nanti untuk kualifikasi ijazah di sini nanti kita akan tanda silang ya.
Kalau kita tanda silang warna merah, maka kita nanti tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Di sini lengkapi profil ini akan blur warna blur ya. Ini warna buram. Jadi kita nggak akan bisa warna biru dan kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Begitu juga dengan status NIK. Kalau misalkan di sini nggak valid, nanti silang, ada yang silang satu gitu, nanti kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran PPG. Makanya di sini sebagai penentu undangan PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, berikutnya untuk yang ketujuh. Maka di sini untuk tahap ya, untuk tahap setelah pemutakhiran data itu nanti adalah seleksi administrasi. Kalau kita lulus, ini adalah kita nanti ikut seleksi akademik. Kalau lulus, kita ikut PPG. Dan selanjutnya untuk yang terakhir atau yang ke-8, ini adalah yang dimutakhirkan. Nah ini teman-teman perlu diingat dan dicermati, diingat kembali apakah sudah dilakukan ataukah belum, dan teman-teman bisa mengeceknya ya. Nah, yang dimutakhirkan itu yang pertama adalah NIK. Nah, dasarnya NIK nanti akan di sini ya. Ini checklist ini nanti. Kemudian NUPTK. Nah, NUPTK tentunya teman-teman sudah memiliki semua kan NUPTK-nya. Kalau misalkan kita nggak punya NUPTK, otomatis kita nggak bisa ya nanti dapat undangan. Karena syarat mutlak untuk diundang PPG harus punya NUPTK. Kemudian tanggal lahir. Bagaimana esensi dari tanggal lahir ini? Nah, tanggal lahir nanti sebagai dasar yaitu penentuan di sini adalah usianya itu adalah kurang dari 58 tahun ini. Nah, tanggal lahirnya pastikan benar sesuai dengan realita, pastikan 58 kurang ya, supaya nanti kita bisa terpanggil. Kemudian riwayat pendidikan diupdate, pastikan ijazah kita S1 ini sudah diupload dan juga diberikan ya untuk riwayat pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan S1. Kemudian riwayat karir ini adalah penentuan nanti TMT ya. Nah ini penentuan TMT, riwayat karir ini, karir dari manapun ini silahkan dimasukkan karena nanti akan bisa menambah masa kerja ya. Kemudian status kepegawaian, nah ini sangat penting ini. Status kepegawaian ini adalah apakah guru honor sekolah. Kalau guru honor sekolah sepertinya ini nggak bisa berangkat ya nanti. Apakah CPNS, PNS, P3K, honor daerah, tingkat 1, 2 atau mungkin juga GTY. Kemudian jenis PTK, apakah jenis PTK itu masih sebagai tenaga administrasi atau tenaga kependidikan ataukah sebagai guru, ataukah sebagai guru yang diberikan tambahan tugas sebagai kepala sekolah. Nah ini jenis PTK ini sangat penting karena yang diundang adalah guru dan juga kepala sekolah kan. Kalau misalkan tukang kebun atau mungkin administrasi ini tentunya tidak diundang ya. Oke, demikian sobat semuanya, salam sukses untuk kita semua. Semoga nanti kita semua bisa diundang PPG 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.